Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sebelum kami mendengar firman-Mu di pagi yang ini, kami percaya bahwa firman-Mu saat akan ditaburkan. Engkau bekerja Bapak. Haleluya. Thank you Bapak. Thank you pada pagi ini dengan tubuh yang sehat. Dengan udara yang segar, Bapak, kami menghirup pagi ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami yakin dan percaya, kami mengaminkan. Bagi Engkau tak ada yang mustahil dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih ya Roh Kudus. Waktu firman akan ditaburkan, waktu kami memuji, waktu kami mendengar, mukjizat itu terjadi bagi kami pada pagi hari ini. Apapun kondisi kami, mukjizat itu masih nyata, masih ada. Terima kasih ya Roh Kudus, kami siap mendengar firman. Haleluya, amin. Itu saya serahkan Pak Kianli. Baik, terima kasih Pak Wir. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan kembali
mendengarkan renungan. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kita untuk bersama-sama. Oke, suara kurang jelas ya? Kalau di saya agak mendem, Pak. Mendem ya? Mendem. Tapi nggak tahu yang lain ya, Pak. Maaf. Oke, yang lain gimana suara saya? Ya agak kecil Pak Kenli. Agak kecil ya? Sama dredeg, Berdek. Halo? dredeg suaranya. Kurang kencang. Mendem tapi jelas sebenarnya sih. Oh. Di saya jelas ya. Jelas, Pak. Mendem tapi Jelas, jelas jelas. kata-katanya. Nah, loh. Volume sendiri kali kayaknya. Saya Baik. jelas banget. Kerasnya sudah ya. Oke. Ehonya Hari- sedikit, Pak. Ehonya sedikit kecilin. Ehonya, Pak. Oke, kalau ini jelas ya? Jelas. Sudah. Lebih enak. Oke. Yang ini jelas, benar. Oke, Jelas ya. Oh, tadi mungkin suaranya Mendem bukan dikit, P8. mendem. Oke. Makasih, puji Tuhan kalau pada saat pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong pada saat ini kami kembali ingin merenungkan daripada kebenaran firman-Mu ya Bapak. Tuhan tolong kami agar kami bisa diberikan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman akan firman-Mu ya Bapak. Bahkan Tuhan biarlah firman-Mu yang sebentar hamba-Mu sampaikan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Baik di dalam hati hamba-Mu maupun buat teman-teman kami Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada arti di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru. Mata, telinga, bibir, hati agar Tuhan sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi ini dan kami siap membuka hati kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, pada saat minggu pagi kemarin, Pak John WA saya, Pak Kenli, bawa firman Tuhan. Siap Pak. Ya, kalau dikasih tugas untuk apapun, untuk pelayanan Tuhan, pasti saya katakan siap. Hari Sabtu, Pak Pastor Peter katakan, Pak Kenli bantu, saya akan pelayanan di GBI Kedamaian, bantu untuk jadi host di sana dan bantu karena mereka baru aja mulai dengan ibadah Zoom. Jadi tolong dibantu. Siap Pak. Jadi hari Minggu ibadah 6:30 dengan Pastor Peter. Sebelum ibadah selesai harus masuk pre-service dengan CC. Habis pre-service masuk lagi ikut pelayanan di GBI Kedamaian. Sebelum selesai habis GBI Kedamaian, masuk lagi ke doa dengan para pengerja di CC dan sampai jam 10 masuk lagi ke Empower Word ya. Jadi pakai selalu pakai dua device gitu. Setelah itu saya diajak sama istri saya, yuk Be sebentar ke luar cari hypermart. Oke. Oh, begitu pulang karena pagi tidak olahraga, saya harus olahraga. Ternyata hari itu saya lihat saya harus punya target 12.500 langkah. Waduh. Lah dari 6:30 saya olahraga sampai jam 8. Habis jam 8 ibadah lagi. Waduh, udah kita siapin malam itu ya saya sudah siapkan juga firman Tuhan untuk pagi ini dan saya pun harus siapkan juga untuk meeting pada pagi ini jam 10. Puji Tuhan. Sampai saat ini Tuhan memberikan kesehatan buat saya ya karena ini bukan kekuatan saya
tapi karena anugerahnya Tuhan. Amin saudara. Ya, ya pada pagi ini terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita akan dengar dulu untuk Mazmur bentar ya 29 ya. Apakah suaranya kedengaran? Oh tidak ya. Tadi. Hai penghuni sorga. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Baik. Suara saya kedengaran ya? Oke, baik. Kedengaran, Pak. Oke, saudara kasih dalam Tuhan, Mazmur 29 dengan judul Kemuliaan Allah di dalam bait, di dalam badai. Ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Mazmur 29 ini, ayat 1 dan sampai dengan ayat 11, ini merupakan bagian dari Mazmur Daud. Yaitu sebuah nyanyian Mazmur pujian kepada Tuhan yang surgawi dan penuh dengan kemuliaan, kuasa, kekuatan, dan keajaiban. Melalui lirik-lirik pujian ini, Daud mengajak umatnya menguduskan diri dan datang bersujud kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 1 sampai dengan 2 itu tentang panggilan untuk beribadah. Dikatakan di sana, sujudlah kepada Tuhan. Seluruh penghuni surgawi didesak untuk berilah kepada Tuhan. Kemuliaan namanya. Penyembahan ini harus dilakukan dengan berhiaskan kekudusan. Nah saudara, banyak penafsir menganggap bahwa seluruh penghuni surga yang bisa diterjemahkan sebagai anak-anak Allah. Pemazmur sedang memanggil para malaikat. Tetapi ada juga penafsir lain menganggap bahwa
Yang dimaksud adalah bangsa Israel atau sebagai anak Allah. Itu bisa juga kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 14 ayat 1, Mazmur 82 ayat 6. Ini di ayat 1 dan 2 Mazmur 29. Sedangkan di ayat 3 sampai dengan ke 9 ada 7 macam suara. Suara Tuhan frasa ini dipakai sebanyak 7 kali untuk mengekspresikan badai yang mengguntur. Bukan kemarahan Allah, melainkan keagungan kuasanya yang membuat badai bergerak. Badai mulai bergerak di atas laut tengah dengan kekuatan dan kemuliaannya. Kemudian badai itu bergerak ke atas gunung-gunung di utara Palestina dan di atas padang gurun selatan. Gambaran mengenai pengaruhnya terhadap pohon-pohon, gunung-gunung, padang gurun, dan binatang-binatang diikuti oleh ucapan serentak hormat yang muncul dari penyembahan atau ibadah manusia. Nah, sebagai penutup ayat 10 dan 11 di situ mengatakan Tuhan kiranya memberkati. Sementara Allah bersemayam di atas semua dalam kemuliaan. Di dalam ayat 9, dia memberikan 2 hal yang paling mereka butuhkan, yaitu kekuatan dan sejahtera. Nah, saya melihat ya dan akan membahas tentang ayat yang 11. Dia memberikan 2 hal yang paling kita butuhkan, yaitu kekuatan dan sejahtera. Nah, saat-saat ini, inilah yang perlu kita dapatkan dalam menghadapi kondisi saat ini, yaitu kekuatan dan sejahtera. Pada pagi ini pun, kita datang kepada Tuhan. Kita mencari wajah Dia pagi-pagi benar. Pada saat orang sedang terlelap tidur, kita memberikan korban syukur kepada Tuhan, yaitu tubuh kita lawan, tubuh kita, daging kita lawan. Inilah yaitu kita ingin tetap duduk di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan. Nah, kita lihat kekuatan dan sejahtera. Kita akan bahas mengenai kekuatan. Yang pertama adalah Yesus Kristus, sumber kekuatan di masa pandemi. Saudara, wabah COVID-19 melanda umat manusia di seluruh dunia. Sampai saat ini pun tidak ada satu orang pun di seluruh dunia yang dapat menemukan obat yang paling hebat. Bahkan orang-orang pintar di WHO pun bingung bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi masalah wabah ini. Bahkan mereka pun mengatakan tidak tahu kapan wabah ini berakhir. Ya, orang-orang pintar di sana kebingungan. Akibat masalah COVID yang berkepanjangan ini, banyak orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka takut kalau terpapar COVID. Mereka takut kalau tidak bisa mencari uang. Mereka takut kalau kehilangan pekerjaan. Bahkan mereka takut kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kita, saudara, semua mengalami dampak dari COVID-19 ini. Dan banyak dari kita yang sudah mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini, kita perlu melakukan 3 wajib. Pertama adalah wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Ya, wajib
aman, kita harus memakai masker secara benar. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Ini wajib aman. Wajib imun, kita wajib berolahraga secara teratur. Makan makanan yang bergizi, tidur cukup supaya kita kuat dan imun kita tidak turun. Lalu bagaimana dengan wajib iman? Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Seberapa kuatkah hubungan kita dengan Yesus? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita? Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tidak memiliki senjata untuk mengalahkan Goliat. Daud tidak memiliki otot yang lebih kuat. Karena itu waktu dia dimaki oleh Goliat dan dikatakan, anjingkah aku sampai engkau mendatangi aku dengan tongkat dan batu? Dalam hati Daud, aku mungkin tidak punya kekuatan seperti engkau. Aku mungkin tidak punya kemampuan dan pengalaman seperti yang engkau punya. Tapi aku punya Tuhan yang mampu mengalahkan segala perkara. Kalau saat ini saudara, kita masih mengandalkan strategi. Kalau kita masih mengandalkan kemampuan kita di tengah dunia hari ini, habislah kita. Habislah kita. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan melihat kita tidak akan dipermalukan. Kita akan melihat kemenangan yang pasti. Kita akan menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada anak-anaknya yang memiliki hati untuk mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Pada pagi ini saudara, pagi buta ini, kita datang kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Bertahun-tahun kita berdoa. Dan satu hal yang menjadi tujuan kita minta kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan senantiasa penyertaan kekuatan pada saat kita mengalami badai di dalam hidup kita. Badai di dalam keluarga kita. Apapun yang saat ini saudara alami, yakinkan pasti akan membantu kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu janji Tuhan. Yang kedua saudara, Yesus Kristus sumber damai kita di masa pandemi. Matius 18 ayat 19 mengatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudaraku, semua orang pasti menginginkan sebuah keluarga yang dipenuhi damai sejahtera. Keluarga yang penuh damai adalah apabila hubungan suami istri harmonis. Hubungan antara orang tua dan anak-anak begitu dekat dan kompak. Bila keluarga dipenuhi dengan damai sejahtera, maka semua anggota keluarga akan hidup dalam
kerukunan. Rumah akan menjadi tempat yang paling nyaman di dalam dunia ini. Daud mengungkapkan suatu kebenaran bahwa rumah tangga atau keluarga yang hidup dalam kerukunan akan menjadi tujuan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Mazmur 131 ayat 1 dan 3 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah tangga atau keluarga yang rukun dan damai sejahtera tidak tercipta dengan sendirinya. Tapi perlu diusahakan, perlu dipupuk, dan perlu dibina hari demi hari. Kita harus mengalami proses demi proses untuk mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan inginkan. Nah, mungkin susah saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau, aku akan membimbing engkau melalui Roh Kudusku untuk kita sama-sama kuat menanggung ini semua. Tahan menanggung setiap ujian. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun kerukunan di dalam rumah tangga atau untuk mendapatkan yang namanya damai sejahtera daripada Allah. Yang pertama, saudara, ya, pertama, ini kadang memang agak sulit buat mereka-mereka yang tidak memiliki kondisi tertentu. Pertama, saudara kekasih dalam Tuhan, sediakan waktu bersama. Sediakan waktu bersama. Membangun mesbah keluarga atau melakukan saat teduh adalah momen terbaik untuk kita sama-sama berdoa, untuk sama-sama saling berinteraksi di antara keluarga. Saat kita membangun mesbah doa dalam keluarga, Tuhan pasti hadir melawat kita. Itu janji Tuhan. Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3. 2 cukup suami dan istri. Tuhan pasti hadir. Ya, apalagi kalau kita bisa berdoa dengan anak-anak, kita bisa berinteraksi dengan anak-anak. Tuhan pasti hadir. Saudara, kita juga dapat menyediakan waktu bersama dengan keluarga untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Ya, misalnya di luar pada waktu weekend atau pergi piknik ke tempat wisata. Ya, ketika keluarga hidup dan kompak, ikatan emosi antar keluarga akan semakin kuat. Mengapa banyak anak-anak yang saat ini jauh daripada Tuhan? Karena didikan daripada keluarganya, didikan daripada orang tuanya tidak menyiapkan waktu untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, praktekkan kasih. Keluarga adalah gereja kecil. Ingat, saudara. Keluarga adalah gereja terkecil di dunia ini. Tempat awal kita mempraktekkan kasih. Kasih dapat dinyatakan dengan saling peduli, memperhatikan, menghargai, menghormati, dan menolong. Matius 7 ayat 12a mengatakan, segala yang kamu kehendaki supaya orang perbuat
kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jikalau kita mau dikasihi, kita pun harus belajar mengasihi. Kalau tidak mau disepelekan, kita pun tidak boleh menyepelekan orang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, memang tidak mudah untuk mempraktekkan apa yang saat ini kita dengar. Baik itu menyediakan waktu bersama-sama dengan keluarga, mempraktekkan kasih di dalam keluarga, itu memang tidak semudah membalik tangan. Ya, bertahun-tahun saya membangun ini, saudara. Saya berani mengatakan ini karena apa? Saya sudah mempraktekkannya. Saya sudah mempraktekkan apa yang saya sharingkan pada pagi ini. Ya, saya sudah saksikan melalui WA Group ya, di mana perjalanan hidup saya, perjalanan keluarga saya, begitu penuh dengan tantangan. Begitu penuh dengan liku-liku. Tapi satu hal yang saya dan keluarga saya pegang, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bertahun-tahun saya mengalami ini, tapi saya tetap memegang janji Tuhan. Saya tetap membangun mesbah keluarga. Saya tetap berpegangan tangan bersama istri. Saya tetap berpegangan tangan bersama anak-anak. Agar apapun yang Tuhan sudah janjikan akan tergenapi di dalam keluarga saya. Terus setiap malam, ya pada saat setelah kami ikut ibadah-ibadah di dalam Zoom, ya, kami menyiapkan waktu untuk mengadakan mesbah keluarga. Ya, pada saat sebelum anak saya menikah, ya 1 bulan sebelum anak saya menikah, saya katakan kepada anak saya, Stella, 1 bulan ke depan kita tidak membangun mesbah ini secara bersama-sama. Tapi satu hal yang Papi pesan kepadamu, jangan sampai lalai membangun mesbah keluarga di dalam keluargamu yang baru nanti. Bertahun-tahun kita sudah membangun mesbah keluarga. Lakukan di dalam keluargamu nanti. 2 minggu sebelum dia menikah, saya katakan lagi, 2 minggu lagi kita tidak bersama-sama untuk berdoa bersama, tapi lakukan untuk membangun mesbahmu, mesbah keluargamu. Dia katakan, oh mungkin gak 2 minggu, Pi. Masalahnya kan mungkin kurang 2-3 hari. Itu dia. Waktu ini adalah waktu yang terbaik. Maka kita harus tetap fokuskan untuk kita sama-sama berdoa. Hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, saya ingatkan terus. Dan apa yang terjadi? Pada saat beberapa bulan kemudian, saya katakan, kamu lagi ngapain? Kami lagi ibadah. Walaupun kami lagi ibadah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang Tuhan mau kepada kita. Kita bangun mesbah keluarga. Menyediakan waktu untuk keluarga. Maka Tuhan akan berkenan. Apapun yang kita doakan, waktunya pasti akan terjadi. Waktunya adalah waktu yang terbaik. Jadi kita tidak bisa memaksakan saudara, waktunya Tuhan. Tapi satu hal yang kita perlu pegang. Di mana apapun keputusan, apapun kehendak Tuhan. Itulah yang terbaik buat keluarga kita. Walaupun tidak enak di dalam kehidupan kita.
tapi itu akan membentuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa. Baik, silakan yang berdoa. Sebentar saya share ya. Apakah Bu Esther ada? Ada, Pak. Ada. Oke, silakan Bu Esther. Bentar. Jatuh. Halo? Ya. Bukan Sepakat Bangsa Indonesia ya, Pak? Ibu sudah terima ini? Oh, sorry. Belum. Oh, Ini bukan sorry, bukan yang ini. Sepakat Oh, Bangsa. iya, oke, sorry. Bukan ini. Maaf. Iya, silakan Bu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, terima kasih atas pagi ini kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Biarlah kami boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Untuk selalu mengingatkan anak-anak kami. Membawa keluarga kami pada mezbah-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan. Oh Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Karena kami tahu di mana ada mezbah untuk memuji muliakan Engkau Tuhan, maka Engkau hadir. Engkau akan ada berada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Engkau akan mengerti dan Engkau akan membawa kami Tuhan untuk tetap teguh percaya dan menjalani semua yang ada di depan kami bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, pada kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, kami memberkati Tuhan peraturan pemerintah Tuhan. Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan bagi anak yang diundangkan pada 10 Agustus Tuhan 21 ini. Biar apa yang Engkau sudah taruh dalam hati pemerintahan kami sehingga terjadi peraturan pemerintah ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang dilakukan Tuhan Pak Jokowi yang sudah ditetapkan peraturan pemerintah untuk perlindungan bagi anak ini supaya dapat dijalankan dengan murni dan konsekuen bagi setiap lembaga, bagi setiap aparatur negara Bapak. Tuhan, biarlah terjadi Tuhan perlindungan bagi anak-anak kami di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau yang sudah memberikan ini di dalam hati Presiden kami Tuhan. Biarlah Engkau juga ikut campur Tuhan dalam menangani ini. Biar terjadi Tuhan seutuhnya. Terima kasih Bapak. Bapak saat ini kami juga Tuhan. Berdoa juga Tuhan. Di mana kami mendengar Tuhan kabar kemenangan Taliban untuk Afghanistan. Tuhan biarlah dengan kemenangan ini Tuhan tidak menjadi motivasi membangkitkan kelompok radikal di Indonesia Tuhan. Karena mereka merasa memiliki misi perjuangan yang sama untuk mendirikan negara Indonesia,